Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 polinomial. Kita fokuskan pada materi fungsi polinomial dan grafiknya. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 54 sampai 59 untuk siswa kelas 11 SMA. Eksplorasi pertandingan dalam liga. Dalam dunia olahraga, liga biasanya dipilih sebagai format kompetisi antar tim. Dengan format seperti itu, setiap tim akan bertanding dengan semua tim lainnya. Selain itu, pada kebanyakan liga, setiap dua tim akan bertanding 2 kali, di kandang dan tandang. Sebagai contoh sederhana, sebuah liga terdiri atas 3 tim, yaitu A, B, dan C. Total banyaknya pertandingan dalam liga tersebut ada 6, yaitu A lawan B, A lawan C, B lawan A, B lawan C, C lawan A, dan C lawan B. Tim yang disebut pertama dalam pertandingan tersebut bertindak sebagai tuan rumah atau kandang. Bagaimana kalau ada 3 tim? Pertandingannya sebanyak 6, berarti 3 tim dikali 2 sama dengan 6. Nomor 1, jika dalam liga terdapat 4 tim, berapa jumlah pertandingan? Bagaimana jika dalam liga tersebut terdapat 5, 10, atau 20 tim? Nomor 1, kalau ada 4 tim, berarti 4 dikali 4 dikurangi 1, 3. 4 dikali 3, 12. Kalau ada 5, 5 dikali 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1, 4. 5 kali 4, 20. Kalau ada 10 tim, 10 dikali 10 dikurangi 1. 9. 10 kali 9, 90. Kalau ada 20, 20 dikali 20 dikurangi 1. 19. 20 dikali 19, 380. Nomor 2, buatlah sebuah rumus untuk menentukan jumlah pertandingannya dalam sebuah liga jika terdapat X tim. Jika ada X tim, berarti X dikali dengan X dikurangi 1. Nomor 3, rumus yang kamu temukan pada nomor 2 dapat dinyatakan ke dalam fungsi fx. Maka nomor 3, fx sama dengan x dikali x dikurangi 1. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a, b, dan c adalah bilangan real. Tentukan nilai a, b, dan c tersebut. Kita jabarkan yang ini. X dikali x, x kuadrat, x dikali negatif 1, negatif x. Sehingga didapat di sini nilai A yaitu 1. Nilai B di sini adalah negatif X, berarti negatif 1. Sedangkan nilai C tidak ada di sini, maka nilainya adalah 0. Nomor 4, tentukan fungsi yang kamu temukan pada nomor 3 merupakan salah satu contoh fungsi polinomial. Dari keterangan tersebut, cobalah untuk menduga apa yang dimaksud dengan fungsi polinomial. Misalkan jawabannya adalah, fungsi polinomial merupakan sebuah fungsi yang persamaannya berbentuk polinomial. Atau jawabannya, fungsi polinomial merupakan sebuah fungsi yang persamaannya terdapat beberapa monomial, dan sebagainya. Definisi 2.4, fungsi polinomial. Fungsi polinomial dalam variabel x adalah fungsi yang memiliki bentuk umum. Misalkan px sama dengan an x pangkat n ditambah an dikurangi 1, x pangkat n dikurangi 1 ditambah an dikurangi 2, x pangkat n dikurangi 2 ditambah dan seterusnya, ditambah A1X ditambah A0. Dengan koefisien-koefisiennya yaitu AN dikurangi 1, AN
dikurangi 2, dan seterusnya. A1 dan A0 adalah bilangan-bilangan real, di mana AN tidak boleh sama dengan 0, dan N adalah bilangan cacah. Kalau dari fungsi ini, derajatnya adalah pangkat tertinggi, yaitu X pangkat N, sehingga derajatnya adalah N. Untuk suku utama, AN X pangkat N, sehingga koefisien suku utama atau koefisien utamanya yaitu AN. Contoh 2.3 menggambar grafik fungsi polinomial. Gambarlah grafik Hx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 4. Yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel seperti ini. Kita tentukan nilai X sembarang. Kita akan mencari Y-nya atau nilai Hx. Kita substitusi nilai negatif 4 ke fungsi Hx. H negatif 4 sama dengan negatif 4 pangkat 3 ditambah 3 dikali negatif 4 kuadrat dikurangi 4. Negatif 4 pangkat 3 negatif 64 ditambah 3 dikali negatif 4 dikuadratkan 16 dikurangi 4. Negatif 64 ditambah 3 dikali 16 48 dikurangi 4 sama dengan negatif 20. Maka di sini negatif 20. Titiknya X, Y yaitu negatif 4, negatif 20. Sekarang X-nya adalah negatif 3. H negatif 3 sama dengan negatif 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali negatif 3 kuadrat dikurangi 4. Negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 27 ditambah 3 dikali negatif 3 dikuadratkan 9 dikurangi 4 sama dengan negatif 27 ditambah 3 dikali 9 27 dikurangi 4. Ini sama dengan 0, maka sama dengan negatif 4. Maka nilai Y-nya adalah negatif 4. Titiknya adalah negatif 3, negatif 4. Sekarang X-nya adalah negatif 2. H negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali negatif 2 pangkat 2 dikurangi 4. Negatif 2 pangkat 3 negatif 8 ditambah 3 dikali negatif 2 dikuadratkan 4 dikurangi 4. Negatif 8 ditambah 3 kali 4 12 dikurangi 4 sama dengan 0. Maka untuk X negatif 2 Y-nya adalah 0. Titiknya negatif 2,0. Begitu seterusnya untuk X negatif 1 Y-nya adalah negatif 2. Titiknya negatif 1, negatif 2. Kalau 0, Y-nya adalah negatif 4, maka titiknya 0, negatif 4. X-nya 1, Y-nya 0. Titiknya 1,0. X-nya 2, Y-nya 16. Titiknya 2,16. Setelah kita mendapatkan titik-titik ini, kita buat koordinat kartesius. Karena di sini negatif 4, negatif 20, Y-nya negatif 20 ke bawah. Kita tidak usah menentukan titik yang ini. Sekarang negatif 3, negatif 4. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 4. Di sini letak titiknya. Negatif 2, 0. Negatif 1, negatif 2. 0, negatif 4. 1,0 2,16 di atas. Jika kita tarik garis seperti ini, maka grafik ini adalah salah. Bagaimana yang benar? Agak melengkung. Bentuknya seperti ini. Kita bisa menggambar dengan menggunakan GeoGebra.
Start kalkulator. Kita input persamaan fungsinya, yaitu X pangkat 3, X menggunakan caping 3, ditambah 3X pangkat 2, dikurangi 4. Tekan Enter. Maka ini adalah grafiknya. Ini adalah hasil dari program GeoGebra. Mari mencoba 2.3. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 23x dikurangi 15. Kita buat tabel seperti ini. Ini adalah baris x dan ini adalah hasilnya fx-nya. Misalkan kita ambil titik x sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan ini. F0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 9 dikali 0 pangkat 2 ditambah 23 dikali 0 dikurangi 15. Maka sama dengan negatif 15. Sehingga titiknya kita dapatkan 0, negatif 15. Untuk X sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 9 dikali 1 pangkat 2 ditambah 23 kali 1 dikurangi 15. Ini sama dengan 1 dikurangi 9 dikali 1 kuadrat 1, 9 ditambah 23 dikali 1, 23 dikurangi 15 sama dengan 0. Maka kita dapatkan titiknya 1,0. Begitu seterusnya. Kalau X sama dengan 2, fx-nya adalah 3. Titiknya 2,3. Kalau X-nya 3, fx-nya 0. 3,0. Kalau X-nya 4, fx-nya negatif 3. 4, negatif 3. X-nya 5, fx-nya 0. 5,0. X-nya 6, fx-nya 15. 6,15. Kita buat grafiknya. Kita buat koordinat kartesius seperti ini. 0, negatif 15 ini ke bawah. Kita tidak usah menggambar titik ini. 1,0. 1 pada X seperti ini. 2,3. 2x dan 3y-nya. 3,0. 4, negatif 3. 5,0. 6,15 ke atas. Maka tidak usah menentukan titik ini. Kita tarik sebuah grafik dengan kurva. Maka ini adalah gambar grafiknya. Kalau menggunakan program GeoGebra, X pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 23x dikurangi 15. Maka ini adalah grafiknya. Pada contoh 2.3, kamu telah melihat grafik fungsi polinomial. Contoh-contoh lain ditunjukkan pada gambar 2.4 berikut ini. Ini adalah gambar derajat 0. Bentuknya garis lurus. Contohnya, Y sama dengan 3. Derajat 1. Garis namun miring. Contohnya, Y sama dengan 3x ditambah 5. Derajat 2 berarti Y sama dengan X pangkat 2. Derajat 3 artinya Y sama dengan X pangkat 3. Derajat 4 contohnya Y sama dengan X pangkat 4. Derajat 5 Y sama dengan X pangkat 5. Sifat 2.1. Perilaku ujung grafik fungsi polinomial. Jika AN
X pangkat N dengan N lebih besar dari 0 adalah suku utama dari suatu polinomial, maka perilaku ujung grafiknya dapat dibagi menjadi 4 kategori berikut ini. Jika genap, kita perhatikan A harus lebih besar dari 0, maka grafiknya ke atas. Kalau A lebih kecil dari 0, maka arahnya ke bawah. Kalau ganjil, N-nya dan AN lebih besar dari 0, maka ke bawah, ke atas. Kalau AN lebih kecil dari 0, ke atas, ke bawah. Contoh 2.4. Menggunakan perilaku ujung grafik fungsi polinomial. Dengan mengidentifikasi perilaku ujungnya, pasangkan setiap fungsi polinomial berikut dengan salah satu grafik A sampai D pada gambar 2.5 yang paling sesuai. Nomor 1, kita harus ingat grafik derajat 3, 4, dan 5 dan sifat-sifatnya ini. Nomor 1, fx sama dengan, di sini kita perhatikan derajat paling tinggi, X pangkat 4. Karena X pangkat 4 berpangkat genap. Kita perhatikan grafik berpangkat genap. Koefisien dari X pangkat 4 adalah 1. Lebih besar dari 0. Maka grafiknya seperti ini. Ke atas, ke atas. Yang ke atas adalah grafik B. Sehingga untuk nomor 1 adalah serupa dengan grafik yang B. Nomor 2, Gx sama dengan negatif X pangkat 3. Ini adalah derajat paling besar. Negatif X pangkat 3. 3 adalah ganjil, maka kita perhatikan pangkat ganjil ini. Karena negatif, maka lebih kecil dari 0. Perilakunya adalah ke atas, ke bawah. Hal ini menyerupai grafik yang D, ke atas dan ke bawah. Nomor 3, Hx sama dengan negatif X pangkat 6. Ini adalah derajat paling tinggi. 6 adalah genap. Kita perhatikan di sini. Karena negatif, maka A lebih kecil dari 0. Perilakunya adalah ke bawah, ke bawah. Ke bawah menyerupai grafik yang C, ke bawah, sehingga nomor 3 adalah yang C. Nomor 4, Kx sama dengan 25 X pangkat 5. Ini adalah derajat paling tinggi, X pangkat 5. Karena pangkat 5 berpangkat ganjil. Karena 25 positif lebih besar dari 0, maka grafiknya adalah menyerupai ini, ke bawah, ke atas. Ke bawah ke atas sama dengan grafik yang A. Mari mencoba 2.4. Jelaskan perilaku ujung grafik fx sama dengan negatif 2x pangkat 7 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 1. Ini menyerupai A, B, C, atau D. Kita harus ingat sifatnya. Negatif 2x pangkat 7 adalah tempat derajat paling tinggi, yaitu x pangkat 7. 7 adalah ganjil, maka menyerupai grafik yang ganjil. Karena negatif 2, maka menyerupai yang ini, lebih kecil dari 0, yaitu ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah menyerupai grafik yang D. Kalau kita gambar menggunakan program GeoGebra, maka didapatkan grafiknya seperti ini. Aktivitas interaktif. Untuk menyelidiki bagaimana perilaku ujung dari fungsi-fungsi polinomial, kamu dapat memindai kode respon cepat atau membuka tautan berikut ini. Ternyata setelah saya buka menggunakan kode atau tautan berikut ini, kita diarahkan ke program Desmos.
Program Desmos sama halnya dengan program GeoGebra, menggambar grafik. Kita akan gambar grafik pada soal mari mencoba 2.4. Setelah kita terbuka ke program Desmos, kita masukkan fungsinya negatif 2x pangkat 7 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 1. Maka ini adalah gambar grafiknya dengan menggunakan program Desmos. Demikian materi fungsi polinomial dan grafiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.